yang akan terus meneguhkan dan menguatkan kita. Karena hanya pengorbanan Kristus saja yang memampukan kita untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari semua kelemahan, bangkit dari semua kekhawatiran, bangkit dari seluruh yang membebani kita seperti dosa itu. Kita bangkit untuk kita terus memandang kepada Kristus. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yes, betul, kita berdoa melawan dosa, kita belum tentu sampai mencucurkan darah. Bahkan ada banyak orang tidak mau meninggalkan dosanya di saat-saat seperti ini. Dirasa tidak apa-apalah gitu. Tapi Kristus sudah pernah berdoa melawan dosa di Taman Getsemani sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kita diharapkan tidak lupa, tidak menganggap enteng, dan tidak boleh putus asa ketika kita diperingatkan karena Tuhan mengasihi kita. Jadi pagi hari ini dalam situasi seperti ini kita disuruh berdoa sendiri-sendiri di rumah. Stay at home. Apakah kita melakukannya dengan benar? Jam ibadah kita ibadah, jam doa kita doa. Mungkin hamba Tuhan, pendeta, orang tua tidak melihat kita. Tapi kita harus ingat, yang pertama ada awan. Ada saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi kita memiliki saksi, para malaikat dan Yesus Kristus menjadi saksi atas diri kita ketika kita sendiri. Apakah kita melakukan ibadah setiap saat dengan Dia dengan baik? Ataukah kita mengabaikan, tidak ada yang melihat, biar saja. Berdoakah, tidakkah, tidur saja, jalan-jalan saja dan lain sebagainya. Itu kita harus menyadari. Yang pertama, ada beberapa poin yang nanti akan saya garis bawahi. Yang pertama adalah kita menyadari kita memiliki saksi bagaikan awan. Kita lihat saja awan di langit sana. Kiri kanan muka belakang atas semua ada saksinya. Jadi tidak ada ruang yang terselamatkan dalam pandangan itu. Jadi artinya Yesus menjadi saksi dan para malaikat menjadi saksi. Tidak ada ruang di kehidupan kita yang tidak terlihat olehnya. Apapun yang kita kerjakan terlihat oleh saksi itu ya. Yang kedua, menanggalkan beban kehidupan dan dosa yang merintangi kehidupan kita ketika kita mau datang bersujud di hadapan Tuhan. Kadang orang takut datang bersujud karena punya dosa. Tapi kalau kita menyadari Yesus Kristus terus ada bersama kita dan kita bertobat, maka dosa itu akan diangkat daripada kita. Ya. Yang ketiga, ada perlombaan yang mewajibkan kita. Untuk apa? Untuk melakukan perlombaan, suatu kewajiban perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Berarti yang ketiga itu perlombaan yang disertai dengan mata yang terarah, tertuju. Tidak boleh menoleh ke kiri atau ke kanan, tapi tertuju, ada fokus. Tidak boleh gagal fokus. Karena apa? Karena fokus kita adalah Tuhan Yesus yang memimpin iman kita dalam iman yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, jadi kita harus memiliki mata yang tertuju karena tujuannya Yesus sedang menuntun perjalanan kita kepada satu kesempurnaan. Yang keempat adalah ketekunan untuk tetap berada dalam garis-garis perlombaan itu.
Dan yang kelima itu saya bisa simpulkan, kita selalu mengingat akan Yesus Kristus supaya kita tidak menjadi lemah, karena kita adalah anak-anak Allah dan kita tidak boleh putus asa pada waktu Tuhan memperingatkan kita dalam perlombaan itu. Mungkin ada yang keliru, Tuhan bilang ini salah, kita tidak boleh putus asa. Aku sudah berusaha kok Tuhan, kenapa Tuhan masih bisa bilang itu kurang atau harus genjot lagi semangat iman saya? Tentu saja Tuhan mengetahui semua yang terjadi dengan diri kita. Sebab itu kalau Tuhan memperingatkan kita, kita tidak boleh putus asa. Karena apa? Upanya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ada perhatian khusus dari Tuhan. Hanya anak-anak sajalah yang mendapat perhatian khusus. Haleluya.